Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangka Tuhan yang tulus. Banyak godaan menimpa, ku berlindung padamu. Ku bergema dalam susah, karena Yesus sertaku. Ku bergema dalam susah, karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nanti di negeri baru, aku hidup selamanya dalam surga negeri suci, dengan lagu yang merdu. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku sepanjang hidupku. Sepanjang nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topaklah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhatian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Beserta seluruh anak-anak didik kami yang kami kasihi. Siapa yang bersuka cita pagi ini? Boleh acungkan tangannya? Ya, baik. Puji Tuhan. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan lagu agenda kita nomor 160. Kami persilakan. 167. 167.
Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hingga pada pagi ini Bapa kami di sini berkumpul di Ka'bah-Mu untuk memulai acara perbaktian kami. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah kami, hadir di dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan, firman-Mu itu bisa menjadi pelita dalam hidup kami dan kami pancarkan kepada sesama kami. Tuhan Bapa yang di surga memberkati acara kami dari awal hingga akhir, biarlah nama-Mu termulia. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendak kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam keseharian manusia pasti pernah sakit hati, manusia pasti pernah terpuruk, pasti pernah menangis. Tapi kita sebagai umat Tuhan haruslah yakin bahwa di saat kita terluka, Yesus pasti juga terluka. Yesus pasti akan membantu kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Dan percayalah bahwa Tuhan menyiapkan rencana yang terbaik untuk segala persoalan itu. You
Let us open our journal book, page 160. Stand up, please. Bapa surga Allah yang baik, terima kasih pagi yang indah Kau kumpulkan kami kembali di kampung yang kudus. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk Engkau ubahkan. Tempatkanlah firman-Mu ke dalam lidah dan bibir hamba-Mu, demikian juga teman-teman hamba-Mu baik Charlie maupun Indradi, agar segala sesuatu yang telah kami persiapkan dan kami utarakan itu datangnya dari Tuhan, penuh kuasa Roh Kudus, menjadi berkat bagi semuanya. Dan nama Tuhan yang kami tinggikan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebaikannya yang telah jadi bahagian kita. Istirahat yang baik dari malam dan pagi ini bangun dan dikumpulkan di Ka'bah Tuhan yang kudus. Bagi adik-adik kami yang kelas 3, kami tahu bahwasanya sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian nasional. Saya percaya apa yang sudah kita pelajari selama ini itu sudah menancap di pikiran kita. Guru-guru telah melakukan yang terbaik, saudara-saudara juga telah belajar dengan baik. Nah, saat ini izinkan Tuhan yang bekerja. Izinkan Tuhan yang akan memberikan pengertian kepada Anda. Jangan mau selama 1 minggu ini kebenaran dan firman Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk kita terima terganggu oleh karena kekhawatiran dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian beberapa minggu yang akan datang. Jangan lupa, kalau kita saatnya mengadakan lipat tangan, duduk dan berturut berdoa, maka Tuhan yang akan angkat tangan. Jadi kalau kita banyak berdoa dan bertelut, Tuhan yang akan bekerja. Tapi kalau kita yang sibuk melakukan usaha-usaha bagaimana mempersiapkan diri menghadapi Tuhan, nanti Tuhan yang akan lipat tangan. Jadi izinkan Tuhan bekerja, buka hati kita untuk boleh menerima firman-Nya, dan percayalah Tuhan kita itu baik, punya rencana yang baik dalam hidup kita. Amin. Ini hari kedua kita akan mendapatkan berkat Tuhan, bagaimana menjaga hati kita yang jahat, ya, yang membuat semakin jahat oleh karena jerat-jerat setan. Hari ini kita kembali diingatkan bagaimana setan mau menipu kita, memperalat akal budi kita. Satu-satunya hal yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling luar biasa diberikan Tuhan kepada kita adalah hak kebebasan memilih. Saya mau berikan sedikit kesaksian. Tentu adik-adik tahu Michael dan Steven, mantan kakak kelas, mungkin ada juga pacarnya di sini. Saya dan Ibu Pendeta sangat sayang sama mereka berdua. Mereka mau mencapai cita-cita yang sangat tinggi, kita dukung. Sekolah, les, belajar, semua kita dukung. Mereka mau jadi dokter, mau jadi sekolah hukum, kami dukung. Bahkan sampai kami pindah rumah,
ke Karawaci, Tangerang karena mereka supaya dekat dengan sekolahnya di Universitas Pelita Alam. Ini sebenarnya pengorbanan. Kami berikan semua yang terbaik. Tapi hal yang paling berat saya pribadi lakukan adalah ketika anak kami mengatakan, wah, papi ini diktator. Contoh, mereka dapat pekerjaan di Keramat Pulau sebagai guru di sekolah-sekolah sahabat. Lalu saya katakan, ayo kita melayani, papi disuruh khotbah di Bogor. Nah, ini pelayanan baru disebutkan hari Jumat. Nah, mereka sudah atur hari Sabtu harus ada di Keramat Pulau. Tapi kalau saya harus pergi ke Bogor, iringi papi, kalian main saxophone, saya perform. Mereka bilang, wah, papi jangan diktator dong, kami sudah atur dengan baik. Lalu namanya manusia, wah, saya sudah sekolahkan kalian banyak-banyak, uang sekolah uang pendeta itu nggak banyak loh, harus kerja banyak, kemudian uang dari orang opung kalian harus saya kasih, warisan untuk menyekolahkan di UPH, kami harus pindah, harus menurut. Kalau sudah kerja baru boleh bilang, jangan bilang diktator ya. Tapi setelah itu saya menyesal. Wah, memang saya sudah berikan yang terbaik, tapi saya tidak boleh paksa anak saya seperti itu. Lalu saya ingat bagaimana Tuhan memberikan semua yang terbaik sama saya. Bayangkan waktu penciptaan, hari pertama Tuhan jadikan untuk manusia, hari kedua Dia jadikan untuk manusia, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam untuk manusia. Hanya satu yang Dia minta, itu pun Dia hargai keputusan Adam dan Hawa untuk melanggar yang terbaik. Adik-adik, memang Tuhan begitu sayang sama kita sampai Dia kirim anaknya yang tunggal mati untuk kita. Tetapi hal yang paling berharga, yang paling mahal saya rasakan adalah bila mana kita mencintai seseorang, memberikan pengorbanan yang begitu luar biasa kepada seseorang, lalu kita berikan hak kebebasan kepada dia untuk mau membalas sayang cinta kita itu atau tidak. Sama seperti kami membesarkan Michael. Saya berikan semuanya, tapi saya harus belajar seperti Tuhan. Hak kebebasan memilih harus diberikan. Nah, Tuhan sudah memberikan kepada kita hak kebebasan memilih. Dia berikan kepada kita yang terbaik. Dia berikan kebenaran. Dan Dia berikan kepada kita hak kebebasan untuk memilih. Hal ini harus kita jaga baik-baik. Dan setan tahu betul kebebasan memilih itu bisa dia rusak kalau logika berpikir kita bisa dia rusak dengan keinginan duniawi dan cinta-cinta diri. Nah, hari ini teman-teman kita, baik Charlie maupun Indra, dia akan memberikan nasihat-nasihat dari Roh Nubuat, pengalaman pribadi mereka. Hati-hati dalam pengendalian pikiran kita. Kalau pikiran kita lemah, maka kita salah menggunakan hak pilih. Kalau bisa. Selamat pagi. Boleh diangkat yang bawa Alkitabnya? Oke, kita buka sama-sama Alkitab kita ya. Kita akan buat teman-teman yang mau ujian, jangan lupa di dalam Amsal 28 ayat 9 mungkin bisa dibuka. Amsal 28 ayat 9. Jadi dikatakan di sana, mohon ketenangannya. Ini serius. sudah ketemu Amsal 28 ayat 9? Sudah kebaca di layar juga ya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa memalingkan telinganya
jadi buat yang mau ujian, buat yang masih di sekolah, apa dibilang? Kalau kita memalingkan pikiran dan telinga kita dari apa? Dari hukum, doa kita dibilang apa? Ujian. Jadi jangan cuma berdoa, tetap harus belajar juga ya. Sebelum kita mulai, kita nyanyikan lagi lagu yang kemarin ya. Yeremia 17 ayat 9. Jadi buka juga Alkitabnya, Yeremia 17. Kita nyanyikan sama-sama. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Dia sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami berdoa dalam kerajaan surga, kami semua di sini anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin rindu Bapa dengan mendekatkan diri padamu, tapi kami tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Tapi kami Bapa bersyukur pada hari ini kami bisa bertemu saudara satu iman di dalam Tuhan. Kami mohon Bapa biarlah Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan pengertian Tuhan, dan tinggallah dalam pikiran kami masing-masing, terangi kami karena hati kami ini gelap Tuhan. Terpujilah nama Bapa sampai selama-lamanya. Dalam kita berucap syukur, amin. Oke adik-adik, walaupun sini saya berdiri, saya bisa minta hak memilih kalian untuk tolong doakan kami semua di sini untuk membawakan pekan doa ini. Karena memang mungkin selama ini sering dengan pekan doa ya, tapi sering juga gitu-gitu aja ya. Kami juga merasakan yang sama waktu kami duduk di bangku SMA. Kami juga mencari Tuhan, apa sih tujuan kami hidup? Ternyata tujuan kita hidup cuma satu, membentuk karakter Kristus. Karena pekerjaan Tuhan mati untuk kita agar kita punya karakter Kristus. Karakter Kristus yang benar-benar mencerminkan karakternya. Ada yang tahu membuat emas? Ada yang tahu membuat emas?
Kalau kita pernah, mungkin ada saudara yang kerja di pertambangan, coba tanya. Caranya itu ada bongkahan-bongkahan batu. Itulah kita. Di dalam batu itu ada emas, tapi kecil. Cuma pembuat emas itu ingin mendapat emas itu. Pembuat emas itu adalah Tuhan Yesus. Bagaimana untuk memisahkan batu-batu dengan emas yang di dalamnya itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dibakar dengan api yang sangat panas, mungkin beribu-ribu derajat. Itulah pencobaan. Dan kakak-kakak di sini juga mengalami hal yang sama saat kalian sekarang bertanya, Tuhan, apa sih tujuan Engkau dalam kehidupan saya? Nah, pertanyaannya, kita punya hak memilih seperti Pak Pendeta tadi katakan. Apakah kita memilih untuk tetap bertahan di api itu, di dalam pencobaan itu, untuk memurnikan kita, untuk membuang batu-batu kotor itu supaya emas itu yang tersisa? Atau kita memilih, Tuhan, saya tidak mau lagi terlalu banyak kesusahan. Saat kita melihat Yesus, saat kita meninggikan Yesus, maka semua akan tertarik kepada Yesus. Bagaimana caranya? Karakter kita. Kita bilang kita anak Tuhan, tapi kelakuan kita anak setan. Ya betul. Inilah saatnya. Kalau kita bilang Tuhan Yesus datang, Yesus mau datang dari kemarin. Cuma waktu dia mau datang, dia nggak bisa klaim kita milik dia karena hak memilih kita kasih sama si setan. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana setan dia tidak bisa paksa kita. Begitupun juga Yesus. Yesus di samping kanan kita semua, tapi kita tidak bisa lihat dia. Dia tidak bisa paksa kita karena kita punya hak memilih. Cuma bagaimana kita selama ini kok bisa milih setan padahal kita punya Tuhan Yesus? Karena selama ini kita biarkan panca indera kita meresapi hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita bongkar. Gimana? Dapat slide-nya? Oke, kita mulai. Oke, bagaimana setan mengendalikan pikiran kita semua? Jadi sudah tahu tadi emas ya? Sudah dipanaskan. Kalau kita memilih bertahan, Yakobus 1 ayat 12 bisa dibaca masing-masing. Bertahan sampai akhir, dia yang mendapat mahkota kehidupan. Bertahan di perapian itu, bertahan dalam pencobaan itu sambil melihat Yesus. Karena saat kita menghadapi pencobaan, karakter kita terbentuk. Dulu mungkin yang namanya, dulu karakter si Tono itu suka pemarah, suka melawan, malas, tapi karena dia melihat Yesus, dia mempelajari dan menuruti apa yang Yesus katakan, yang dilihat bukan si Tono lagi, bukan si Budi lagi, tapi yang dilihat karakter Yesus. Adik-adik mau seperti itu? Ada perjuangannya. Itu adalah kita harus mati setiap hari. Mati dalam arti apa? Sekarang kalau kita mau pekan doa harus ada hasilnya, adik-adik. Pekan doa ini bukan lewat begitu saja. Kita harus buat komitmen. Tuhan kita akan belajar bagaimana Tuhan sangat serius dengan masalah dosa. Kita sering bilang kita sudah dibawa kasih karunia, amin, betul. Tapi ingat, kita dihakimi berdasarkan tindakan-tindakan kita. Apakah kita kedapatan ringan atau kita selamat? Perbuatan kita dicatat setiap hari oleh malaikat. Saat itu akan dibukakan, setan pun punya catatan. Ada yang tahu pernah nonton Jakarta Lawyers Club atau persidangan, pernah masuk persidangan? Kita bilang Yesus apa pembela kita kan? Yesus itu pengacara kita. Tapi pernahkah kita mengalami cara kerja persidangan itu? Anggaplah kita ini seorang terdakwa, kita punya pengacara. Pengacara satu titik pun perbuatan kita harus kita kasih tahu ke pengacara kita. Karena saat dia masuk ke dalam persidangan, dia akan membela kita berdasarkan apa yang kita akui. Dia akan apa? Membela kita. Tapi kalau kita tidak jujur sama pengacara kita tidak akui dosa-dosa kita sedikit pun, saat dia maju ke persidangan, setan yang mendakwa, ada dosa-dosa yang tidak kita akui dan tinggalkan, kita bersama-sama setan untuk binasa. Karena setan selama ini mengklaim kita yang melakukan dosa adalah milik dia. Itulah kenapa Yesus mati buat kita. Tujuannya cuma satu, dia memberikan kita kemenangan atas dosa. Kemenangan atas dosa. Jadi saat kita melihat Yesus, memang kita dibawa kasih karunia. Pikiran kita pun bukan, saya nggak bisa hidup tanpa dosa. Bukan. Lebih baik saya mati daripada saya berbuat dosa. Itulah seorang Kristen. Kristen artinya apa? Kalau pengikut Kristus, apakah mungkin mengikut Kristus?
Apa mungkin mengikut Kristus? Mungkin dan pasti, karena dia sudah memberikan contoh, makanya kita mengikut. Kalau tidak ada contoh, siapa yang mau kita ikuti? Betul tidak? Saya ngajak adik-adik untuk berpikir logis saja. Oke? Bagaimana cara dia mengendalikan pikiran kita? Kalau kita baca, ini adalah tulisan Ellen White, tulisan yang tergenapi sekarang. Penipuan terakhir setan akan membuat tidak berlakunya lagi kesaksian roh nubuat, Alkitab, roh nubuat, hal-hal yang berbau firman Tuhan. Kita sudah tidak tertarik lagi. Apakah kita menggenapi ini? Betul. Di mana tidak ada wahyu, binasalah manusia. Tapi kalau adik coba buka, terjemahannya agak korup. Dibilang kita liar kalau kita nggak punya wahyu. Bisa baca sendiri. Coba buka Alkitabnya. Terjemahannya pasti bilang mengatakan liar. Setan akan bekerja dengan cerdik dengan cara yang berbeda dan melalui agen-agen yang berbeda untuk mengganggu kepercayaan umat sisa Tuhan dalam kesaksian yang benar. Akan ada kebencian yang tersulut yang dilakukan para pengikut setan terhadap segala kesaksian. Cara kerja dari setan akan mengganggu iman gereja-gereja di dalamnya untuk alasan ini. Setan tidak bisa membawa penipuan dan membalut jiwa dalam ilusinya jika peringatan dan teguran dan nasihat dari roh Tuhan diperhatikan. Saat kita mendengar nanti firman Tuhan, ada yang menyinggung perasaan kita, ingat, hati menipu. Kalau kita percaya itu firman Tuhan, turutilah. Tapi akan ada gesekan. Apa contohnya? Kalau kita di sekolah, siapa yang suka melawan guru di sini? Dari situlah kelihatan dari hatinya dia tidak mencintai Yesus. Walaupun guru kita punya kekurangan, Yesus pun melihat yang dia selamatkan banyak kekurangan. Tapi dia mau mati untuk kita semua. Kalian benci sama guru yang kalian benci, guru itu pun Yesus sudah mati buat dia. Apa hak kita untuk membenci? Sebenarnya guru yang baik, yang mungkin penilaiannya guru yang baik dan guru yang tidak baik itu punya kekurangan. Tapi sebenarnya Tuhan izinkan agar membentuk karakter kita seperti Kristus. Jadi tidak bisa kita bilang, masa gak suka guru ini? Cintai dia seperti Yesus mencintai Anda. Gitu. Dan dia pun menubuatkan ini supaya kita lebih mencintai Tuhan. Renungkan siang dan malam. Saat kita berbaring, saat kita bangun, apa yang kita baca? Lagu Avenged Sevenfold, Blink 182, lagu-lagu dunia, Hollywood, komik, majalah. Adik-adik, apa itu yang kita isi? Kalau kita bilang Yesus mau datang segera, Yesus sudah mau datang dari dulu. Tapi dia tidak bisa klaim kita. Tahu klaim? Irian ini milik saya, tidak bisa karena kita masih mencintai dosa. Kita masih sayang sama dosa dan masalahnya adalah kita tidak mengakui dosa itu secara detail di hadapan Yesus Tuhan kita. Dan masalah kedua, hak memilih kita gak kita kasih ke Yesus untuk dia yang mengendalikan kehidupan kita. Makanya dia gak bisa datang sekarang karena dia mau datang. Cuma kalau dia ingin memeluk kita. Kalau kita baca Ibrani 12 ayat 29, bisa baca di situ, Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Tapi kalau dia datang kepada kita, memeluk kita yang masih dengan dosa ini, kita akan binasa dengan dosa tersebut karena dia adalah api. Supaya tidak terbakar seperti Sadak, Mesak dan punya karakter yang sama. Oke? Cara setan menipu kita adalah dengan sihir. Jangan negatif dulu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang tersihir di sini? Jujur, terima kasih dia jujur. Tidak tersihir? Yakin tidak tersihir? Terima kasih, puji Tuhan, saya juga tersihir. Kalau yang merasa tidak tersihir, sebenarnya kalian lagi tersihir. Apa buktinya? Kita bisa lihat di firman Tuhan, ini jawabannya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa di... Apakah termasuk umat-umat Tuhan ikut tersesat? Iya. Nah, sekarang kita sudah tahu kita tersihir, tapi apa bentuk sihir itu? Siapa yang tahu Bang Ramstang? Itu tahun lalu ya. Sekarang materinya apa? Harlem Shake ya. Cara setan dari sihirnya adalah lewat media. 1 detik setan bisa menarik seluruh dunia ini untuk menyembah dia dengan perbuatan kelakuan kita. Apakah Yesus menunjukkan tabiat seperti di Harlem Shake itu? Tidak. Kalau kebodohan yang kita lakukan, kita sebenarnya lagi meludah Yesus.
Dia sudah mati buat kita, tapi kita tunjukin. Tahu, kita ngelakuin Harlem Shake, apa sih yang kita tinggikan? Yesus atau diri kita? Wah, lu suka ngelucu, wah keren, gila, gokil lo, gokil. Yang dimuliakan orang itu, bukan Tuhan. Tindakan kita setiap detik saat kita melakukan itu, sebenarnya kita sedang menyembah siapa? Yohanes 8 ayat 44, mari kita baca di situ. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah bapa kita. Karena kita ingin melakukan keinginan-keinginan kita. Ada contoh yang lebih parah dan ini harus kita doakan. Ada berikut video klip mengenai Harlem Shake. Tapi ini yang menyakitkan hati saya secara pribadi. Karena yang melakukannya adalah orang-orang Advent sendiri. Harlem Shake bukanlah hal yang sepele, adik-adik. Kalau memang bukan hal sepele, kenapa semua aspek di seluruh dunia ini, tentara, reporter TV, pelajar, orang kantoran, semua melakukan hal kekonyolan yang sama? Jelas Tuhan tidak mau datang karena kita masih menyembah setan itu. Ada contohnya, lagunya seperti ini. Ada yang tahu kan lagunya ini? Sedikit ya, oke. Terima kasih Bang Jo sudah kecilin. Ini gambarnya lagi dibaptis. Lagunya bisa kecilin sedikit lagi Bang. Di detik 15 apa yang terjadi? Kita sudah tahu lah Harlem Shake seperti apa. Ya, kita ketawa karena kita mencintai siapa yang kita cintai. Ini mereka mengolok-olok Yesus. Yesus dibaptis. Ya, Yesus dibaptis. Tapi kalau segala hal kebodohan, mari kita buka Amsal 24 ayat 9. Lihat, www.maranatha.adventist.org.new Zealand. Itu orang Advent. Saya tidak kaget, adik-adik. Kita tidak perlu ketawa, tidak perlu kaget. Kenapa? Ini semua sudah dinubuatkan. Nubuatan itu adalah segala sesuatu yang akan terjadi sebelum Tuhan datang. Tapi ada dua jenis nubuatan. Nubuatan yang baik dan nubuatan yang apa? Buruk. Pilihan di tangan kita. Saat kita semua di sini memberikan pengetahuan untuk adik-adik untuk memilih sekarang. Ambil sikap. Apakah saya memuliakan Tuhan saya atau saya memuliakan setan yang saya cintai selama ini? Ini orang Advent. Saya tidak mau contohkan yang lain. Di Unai pun ada. Saya baru lihat di Manado, sekolah Manado, tolong doakan, bukan diketawakan. Di Amerika, kampus Walla Walla University, Andrews University, semua kampus Advent melakukan hal yang sama. Menunjukkan bahwa diri saya yang konyol, yang paling konyol untuk dipuji. Padahal Yesus di Filipi 2 ayat 2-8 dia tidak pernah menerima pujian. Dia ingin tujuannya di pikiran Yesus itu. Kalau kita pacaran di sini, Yesus melihat kita seperti seorang pasangan kekasih suami istri. Kita adalah jemaatnya pengantin wanita yang seperti dikatakan Bang Ramon kemarin. Yesus adalah pengantin pria. Tapi saat dilihat pengantin wanitanya berzinah dengan dosa, berzinah dengan setan laki-laki lain, apa rasa perasaan kita saat melihat pacar kita atau istri kita berselingkuh? Masalahnya adalah ya kalau pasangan kita bisa main sembunyi. Yesus setiap hari melihat kita. Istri saya ini, saya mengasihi kamu. Dia menunggu terus. Kapan kita berhenti berzina? Berzina itu dalam hal pikiran juga. Saya akan beritahu ada bukti secara research bahwa dosa itu bukan dari lu melakukan dosa aja. Saya nakal ke dosa, bukan. Semua di sini. Dan ini tidak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Oke? Dan ini pun sudah dibuatkan pemirsa. Segala hal yang tidak sopan dipertunjukkan. Segala hal yang tidak sopan dipertunjukkan sebelum Tuhan datang. Akan ada teriakan dengan drum, musik teriak. Kita suka dance. Kita sering bilang daun menari. Tapi Tuhan punya standar. Tidak pernah tertulis di Alkitab malaikat menari. Yang ada memuji Tuhan, kudus, kudus, kudus. Kita sudah tahu ya sihir. Setan telah menyihir kita. Kita sekarang mau tanya, apa sih bentuk sihir itu? Bentuknya seperti ini. Ada yang tahu gambar ini? Kucing merasa dirinya seperti harimau, anak anjing melihat dirinya seperti anak anjing. Dan yang lebih parah lagi, kita menganggap diri kita sudah body six pack. Standar kesehatan dari mana sih kita ambil adik-adik? Saya mau tanya. Yang bagi cowok-cowok pasti pada ada juga. Tapi ada dalam hati, gue pengen six pack, gue pengen six pack. Puji Tuhan saya lepas dari situ.
Tuhan menciptakan kita apa adanya. Karena itulah gambaran asli kita. Bentuk sihir yang setan lakukan bagi kita adalah kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kita mengejar hal-hal yang tidak nyata. Contoh sihir yang saya katakan adalah media. Inilah yang kita kejar. Tahu ini? Tahu ini? Coba lihat bagaimana Mr. Win yang begitu ganteng, begitu tampan, diubah dengan teknologi yang disebut sihir atau media menjadi sangat jelek. Dan itu yang kita kejar selama ini. Lihat, saya lebih suka tampangnya yang sebelah kiri atau sebelah kanan, kiri dari adik-adik. Dulu saya mengejar yang sebelah kanan. Kalau saya tidak ganteng, tidak ada yang suka sama saya. Saya mau bilang adik-adik, Yesus membentuk kita sejak kita belum dilahirkan. Apapun diri kita, kita sangat berharga di hadapan apa? Yesus. Ada contoh yang lain. Ini untuk bagi cowok, cewek nggak mungkin, cewek nggak seperti itu. Adik-adik, Iko yang perempuan, kalian semua itu cantik. Tidak perlu mengejar hal-hal yang tidak nyata seperti ini. Gambarnya seperti ini. Dia sudah cantik, dia oval, tapi dia tidak merasa puas. Gue pengen lebih shape lagi, gue pengen lebih cantik lagi. Ada yang tahu Agnes Monica? Saya pernah ketemu Agnes Monica, aslinya jelek banget. Tapi ya mungkin adik-adik ada yang mengejar, saya pengen seperti Agnes Monica, saya pengen seperti artis yang sekarang lagi ngetren. Mereka sebenarnya adik-adik, kalau kalian mengerti media, mereka mau menunjukkan majalah, foto mereka di majalah, mereka minta, gue pengen ini diginiin, ini digituin, ini diginiin. Mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Inilah sihir itu. Kita mengejar sesuatu yang tidak nyata dan membuat kita seperti orang bodoh dan konyol. Dan setan senang. Tapi kita sebenarnya lagi menduakan Yesus yang sudah menciptakan kita apa adanya. Kata sihir aslinya adalah dari sorcery. Kata sorcery bahasa Yunaninya adalah pharmakia. Pharmakia ini artinya apa? Kalau dengar kata pharmakia, kata farmasi. Farmasi itu adalah sihir. Jadi saat kita makan obat, mau itu Panadol, sebenarnya kita nggak sembuh. Otak kita distimulan seakan-akan itu sembuh, padahal sebenarnya sakitnya masih ada. Kalau dibilang itu seperti hipnotis. Ada yang kenal ini? Alan Moore. Dia bilang sihir adalah bentuk awal sering disebut seni. Sihir adalah ilmu pengetahuan, seperti memanipulasi tadi ya. Gambarnya bisa dirubah jadi keren dengan simbol gambar, kata-kata atau lagu atau musik. Tahu siapa yang kenal Alan Moore? Gak ada yang kenal. Siapa yang kenal Batman? Siapa yang kenal Superman? Siapa yang kenal semua tokoh-tokoh Fantastic Four, semua Marvel? Dia yang ciptain. Dia penyembah setan. Setiap dia mendapat ide untuk menulis Superman atau segala macam, dia menyembah roh. Dan dia dirasuki. Dan dia menulis gambar tersebut. Dan kita menikmatinya setiap hari. Itulah pikiran kita dikotori sekarang adik-adik. Ya mungkin ada yang mengatakan, gak penting. Betul. Tapi ambil sikap. Kalau kita mau berhadapan dengan Yesus tanpa perantara dan tidak binasa, ambil sikap dari sekarang. Alan Moore ini adalah penyembah setan. Komik-komik di rumah kita yang atau film-film tontonan kita, idenya semua dari dia. Oke, sihir. Sudah tahu bentuk sihir ya? Sekarang kita lebih dalam lagi. Sihir. Oke, kita tahu sihir tadi apa dibilang? Segala sesuatu yang meracuni pikiran kita, mengakibatkan kita tidak menuruti perintah Tuhan. Ya wajar. Siapa yang sering baca Alkitab seperti ini? Adik-adik, sekarang saatnya kita sadari, kita ini lagi mengisi di otak kita ini makanan babi yang dikatakan Bang Ramon Kasedi kemarin, atau mana? Tahu mana? Bangsa Israel dulu disuruh makan mana? Padahal roti dari surga loh. Udah kami mau di Mesir aja lah. Mesir itulah dosa, melambangkan dosa. Gue lebih senang hidup seperti ini. Gue lebih kelihatan keren, lebih kelihatan cool. Tapi jangan sampai menyesal ya adik-adik. Yesus sekarang lagi mendoakan kita supaya kita ambil sikap sekarang. Dia lagi membersihkan dosa-dosa kita, tapi kita sama seperti dia lagi mengepel lantai, kita masuk dengan kaki yang kotor. Kita masuk dengan kaki yang kotor. Ingat kata yang kemarin yang Bang Ramon katakan, apa? Kita harus apa? Membuat perjanjian dengan mata kita. Kita melihat di mall, untuk laki-laki melihat gambar wanita seksi, pikirannya sudah main di situ. Dia sudah bersinah.
mikirin tuh cewek. Kalau cewek, lihat tuh cewek, I wanna be like her. I wanna be like her. Keinginan kita, memancing kita untuk apa? Meninggikan diri. Dan itu adalah dosa. Sebagai umat Tuhan, kita harus sekarang berani menyebutkan dosa dengan nama yang sebenarnya. Dosa dengan nama sebenarnya. Saya dulu, saya juga tahu pengalaman, dan kita juga sama. Yang suka pernah onani, aku itu dosa di hadapan Tuhan. Yang suka mencuri, aku itu dosa di hadapan Tuhan. Tuh Yesus lagi menunggu kita untuk mengakui dosa kita semuanya, adik-adik. Jangan tunda, jangan tunda. Kalau hari ini Tuhan datang, kita akan binasa. Jangan malu untuk akui dosa itu. Karena setan selalu membisikkan kita, lu udah jauh dari Tuhan, lu gak layak balik. Jangan dengar kata-kata seperti itu. Hari ini tentukan dalam hati kita, Tuhan, saya akui semua dosa saya secara detail. Pernah gak di rumah, gambarnya seperti ini, kalau di rumah kita misalnya pecahin piring sama ibu kita, terus kita gak berani akui, pasti ibu kita penasaran kan, kenapa kamu ya ini kemarin saya bilang, apa itu 2 hari lalu, apa, sampai akhirnya baru kita akui. Kesel kan? Kesel kan? Coba kalau kita kasih dari awal, Mas, saya minta maaf, saya kemarin pecahin barang, itu piring kesayangan mama, gini, saya tidak sengaja, saya minta maaf. Itu lebih dihargai. Mau kita akui dosa kita sekarang secara detail di hadapan Tuhan, pilihan di tangan adik-adik dan di tangan kita semua. Oke, televisi, kita tahu bentuknya dulu dan sekarang ya. Sekarang televisi itu di handphone juga udah ada. Tapi tahukah adik-adik, ada penelitian di Eropa, umur 0 sampai 3 tahun sudah dilarang nonton TV. Kenapa? Efek kerusakan otak itu permanen. Apa buktinya? Pernah lihat di gereja duduk, lihat anak-anak tuh lari-lari. Ya mungkin kita juga ada yang lari-lari yang udah gede. Ya, gak betah ya duduknya. Tahu nggak? Sebenarnya waktu kecil yang kita isi adalah TV. Walaupun itu pelajaran edukasi, ada yang tahu game meningkatkan IQ ya. Sudah diteliti tidak meningkatkan IQ kita, tapi merubah sudut pandang kehidupan realita kita. Jadi gambarnya seperti ini. Umur 0 sampai 3 tahun ini, bayi ini masih berkembang otaknya. Jadi kalau mereka melihat TV yang gambarnya popping, membesar, mengecil, menghilang, berwarna-warni, mereka akan menjadikan TV itu sebagai standar realita dia. Tahu realita kan adik-adik? Kenyataan dia. Akhirnya pada saat dia masuk ke gereja, pada saat dia lepas dari TV, dia melihat orang tuanya, dia melihat gurunya monoton. Otaknya tidak terbiasa dengan hal yang monoton. Akhirnya dia membuat dirinya seaktif mungkin supaya bisa dia menyamakan apa yang dia sudah standarkan di TV itu dengan di lingkungan yang sedang dia ada. Itulah makanya disebut dia hiperaktif. Penelitian juga membuat penelitian ini, ada videonya, kalau mau lebih detail nanti bisa kami semua, ada videonya putih. Seekor tikus percobaan Tauret Lab, kalian bisa tahu yang ini ya, biologi ya. Dia tidak pernah nonton TV, tapi dikasih 42 hari nonton TV nonstop dengan lagu-lagu yang hingar-bingar. Kalau tikus normal dimasukkan di dalam kotak, dia akan berjalan di pinggir dari sisi kotak tersebut. Tapi saat dikasih nonton TV selama 42 hari, dia sudah tidak bisa akan bedakan lagi daerah berbahaya. Kan kalau tikus ke tengah kan dia takut dimakan Raja Wali atau binatang pemangsa dia kan. Dia selalu bersembunyi, cari tempat yang gelap. Dia sudah tidak bisa bedakan lagi dan dia hiperaktif. Titik pergerakan dia kacau balau. Seperti itulah yang terjadi untuk adik-adik kita yang di gereja. Dan kita juga. Ini bukan untuk adik-adik saja, ini untuk semua kita di sini. Ibu guru, bapak guru, anak-anak kita sedang diserang oleh setan lewat Baal yang disebut televisi. Televisi tidak salah, tapi channelnya yang berisi hal-hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Itulah mengapa adik-adik tidak pernah senang dengan firman Tuhan. Itulah mengapa adik-adik tidak tertarik dengan surga dan kehidupan kekal. Dosa itu kematian kekal. Tapi kita tidak bisa membayar dosa itu. Hanya Tuhan yang bisa, karena dia punya hidup yang kekal. Impas ya, hidup kematian kekal dibayar dengan kehidupan kekal. Itulah makanya dia menjadi manusia supaya memberikan contoh bahwa kita bisa memuliakan Tuhan. Itu tadi contohnya. Kalau kita lihat tadi ya, ini grafiknya, lebih banyak nonton TV, dia akan mengalami kerusakan otak sampai dewasa. Dia tidak pernah fokus anak-anak itu. Kalau kalian mau masuk Harvard University atau
Oxford atau seperti itu. Kalau mau jadi dokter, kalau ditanya kalian punya rekor pernah main game, jangan harap diterima. Jangan harap diterima, karena tidak bisa. Dia tidak akan fokus dengan kalau dia mau jadi dokter tidak. Mereka tahu efektif. Sekarang kita ambil sikap. Mau kita isi terus, karena otak ini kalau sudah rusak permanen susah apa. Kalau baja diasah kan susah ya. Kalau besi biasa diasah jadi magnet gampang ya. Kalau baja susah dan butuh waktu lama. Makanya saya bilang adik-adik sekarang kita tentukan sikap. Ambil sikap kita sekarang. Mau kita isi terus itu menuju kebinasaan, makanan babi itu, atau kita isi Yesus mulai sekarang. Saya cuma ajak adik, saya tidak bisa paksa. Berhenti nonton TV. Berhenti menggunakan handphone yang sebenarnya kita menuju kepada kebinasaan. Kita harus singkirkan Baal-Baal itu dulu. Barulah Roh Kudus bisa masuk di otak kita. Mana bisa umat Tuhan tapi dia mengisi Baal. Tuhan tidak bisa datang ke kehidupan kita. Roh Kudus tidak bisa masuk ke hati kita ke sini. Kalau kita masih isi ini dengan makanan babi atau hal-hal dunia. Ada penelitian lagi. Saya akan, kalau mungkin adik-adik merasa saya bawa dari firman Tuhan, itu bohong. Saya akan bawa dari riset dan penelitian supaya adik-adik menilai sendiri dan membandingkan. Seorang Neil Postman peneliti, dia mengatakan hal yang mengerikan dari TV adalah informasi yang masuk tepat ke otak tidak langsung direspon. Tapi setelah beberapa lama kemudian tidak tahu apa yang kita respon. Ketika menonton TV, Anda sedang melatih diri untuk tidak bereaksi dan selanjutnya Anda melakukan hal yang tidak disadari. Kenapa melakukannya, di mana hal tersebut? Kita melakukan hal yang tidak kita sadari. Kalau kita lihat di jalan ada orang tabrakan, kita senang apa? Non? Karena di rumah kita melatih non. Adik-adik, itu yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Jadi ini seperti apa? Kita mau menolong, tapi kita kayak dihipnotis. Definisi hipnotis apa? Hipnotis adalah keadaan mental kita karena sugesti yang mengikat. Sugesti itu apa? Informasi yang diberikan ke otak kita sehingga kalau kita orang tahu hipnotis ya, disuruh buka baju aja dia mau kan? Suruh dia lompat-lompat kayak ayam mau dia? Seperti itulah TV. Tapi saya akan kasih tahu secara alamiah. Saya beri contoh, beginilah contoh hipnotis. Ini ada seorang ahli psikologi, dia mencoba menghipnotis orang dengan membayar pakai kertas kosong. Ini ada bapak-bapak dan perhatikan caranya dia sesuai dengan definisi hipnotis tadi. Memberikan sugesti, memberikan informasi yang tidak berhenti-berhenti. Dia ngomong terus supaya mengalihkan perhatian bapak itu supaya tidak melihat ke uang. Jadi diajak ngomong di mana sih dokter ini, di mana sih tempat untuk beli obat ini segala macam supaya apa saja dia berikan supaya bapak yang kasir itu tidak fokus. Dikasihlah uang kertas kosong. Saya pernah dihipnotis di sini jalan seperti itulah. Setelah dimasukkan, dia mulai berpikir. Ngerti ya? Sudah ngerti saya efek hipnotis? Setelah hilang efek obat itu, baru sakit kepalanya muncul lagi. Segala sesuatu berhala itu membuat kita ketagihan. Kalau kita mencintai sesuatu, kita akan loyal. Tahu loyal adik-adik? Setia kepada hal tersebut. Kalau kita mencintai musik-musik dunia, tentu kita tidak akan pernah mencintai Tuhan. Dari kelakuan kita tidak tampak jelas. Cuma masalahnya kita dihipnotis. Kita nggak bisa bedakan mana yang salah dan mana yang benar. Adik-adik, itulah mengapa kami semua sayang sama kalian. Guru-guru di sini pun, bapak pendeta di sini pun semua sayang sama kalian. Karena kita pernah mengalami masa muda. Tapi kerinduan kita adalah kalian gunakan masa muda kalian dengan baik. Tidak perlu masuk ke lubang yang sama yang telah kita masukkan, kita masuki waktu itu. Itu tujuan kita. Jangan membuat kesalahan. Seorang yang bijak adalah tidak melakukan kesalahan yang orang lain berbuat. Kita tahu. Nah, saya kasih tahu lobus frontal ini otak depan kita. Di sini adalah yang namanya kerohanian, hak memilih, mental. Ada pernah ini fakta, ada orang kena kecelakaan di tambang, otak depannya dicabut, tapi dia bisa hidup. Cuma dia dulu yang rajin, baik, ulet, pemalas, jadi pemalas, suka melawan, akhirnya dia dipecah. Dan ternyata baik Tuhan itu ada di otak kita. Semua informasi disimpan di otak kita. Yakobus 4:8 mengatakan
dikatakan sucikan hatimu, sucikan tanganmu, hai kau yang mendua hati. Kita bilang kita sayang sama Tuhan, tapi kalau kehidupan kita setiap hari mencintai dosa, sebenarnya kita lagi berzina. Berzina itu bukan dalam konteks fisik kita married by accident atau yang kata orang seperti itu. Setiap hari kita memikirkan yang tidak ada hubungannya dengan Yesus, kita berzina secara rohani. Secara fisik tidak, tapi secara rohani iya. Itulah mengapa saya ajak adik-adik ambil sikap sekarang. Ambil sikap sekarang. Nah, saya kasih tahu sekarang. Itu kan hipnotis, tidak sama dong dengan TV, betul nggak? Apa beda? Apa buktinya? Saya kasih bukti. Di otak kita ada 4 gelombang. Kalian bisa melakukan riset sendiri kalau yang suka dengan riset. Gelombang delta, delta, alfa, dan beta. Gelombang alfa lah yang digunakan untuk menghipnotis. Dan orang-orang yang ahli hipnotis mereka tahu memancing dan membangkitkan gelombang alfa. Nah, otak kita sebelah kiri adalah otak logika. Saat gelombang alfa diaktifkan, otak kita yang sebelah kiri yang menganalisa benar dan salah tidak aktif. Frontal lobe kita pun tidak aktif. Yang aktif otak kanan yaitu seni, emosi. Makanya kalau cewek dengar lagu, ya normal. Karena perasaan kita lah di sini. Ya cocok juga pasti ada yang nangis pasti, walaupun gak keren. Tapi kalau di kamar dia pasti nangis. Pasti. Karena kenapa? Gak perlu malu adik-adik. Karena Tuhan menciptakan air mata. Saat kita menangis sebenarnya kita lagi mengeluarkan kotoran itu sebenarnya untuk membersihkan. Makanya saat kita menghadapi cobaan, kita menangis di hadapan Yesus, kita mendapatkan kelegaan. Jangan malu, saya juga menangis. Tapi Tuhan menciptakan kita sempurna. Tubuh kita ini tahu adik-adik, kekuatan kita sebenarnya melebihi pikiran kita. Kita bilang saya nggak mampu, sebenarnya tubuh kita mampu. Makanya Tuhan menciptakan kalau kita melihat Yesus dan melihat bagaimana Dia memberikan contoh, kita ikuti Dia dan kita bisa mampu. Nah, jadi kalau kita menonton TV, otak kiri kita yang menganalisa itu benar dan salah tidak aktif. Jadi saat ada informasi yang kita tonton, itu masuk seperti bongkahan besar, a big chunk masuk ke otak kita tanpa kita sadar. Dan jadi kalau kita nonton film Hollywood, kalian perhatikan, kita punya ada video klipnya. Bagaimana film-film Hollywood ini, kita tahu mereka agen-agen setan. Mereka memasukkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang menentang hukum Tuhan, tapi dibungkus dalam cerita yang seru. Makanya kalau kalian ke gereja, lihat pendeta yang ngomongnya datar gini, karena di waktu kalian nonton film, kalian melihat ledakan, kalian melihat tangisan, kalian melihat romance, emosi kalian sudah terkuras di situ. Jadi saat kalian ke gereja, kalian melihat pendeta, tidak ada romance waktu dia bicara, tidak ada ledakan, hukum keluar dari situ. Kalian pasti akan menilai apa? Bosan. Emosi kita sekarang kita kuras kemana? Itulah mengapa kita tidak mencintai kehidupan kekal. Sekarang kita nggak lihat apa sih hidup kekal itu, apa sih firman Tuhan itu. Silakan adik-adik, pilihlah kebinasaan. Tapi saya secara pribadi, doa saya buat kita semua sekarang, dari malam saya mendoakan kalian. Saat mata saya dibuka mengenai pekerjaan Tuhan ini, tahu adik-adik, jiwa kalian satu saja, kalian bertobat. Tahu definisi bertobat? Tidak melakukan lagi dosa. Tidak melakukan lagi dosa yang sama. Dosa itu bukanlah saat kita melihat pencobaan, ada godaan terus dosa, bukan. Saat kita menyerah kepada pencobaan, itulah dosa. Saat kalian bertobat, saat kalian mendengar panggilan Tuhan dan kalian mau mengikut Dia, dan kalian, Tuhan, ini nyawa saya, ini hidup saya serahkan semua kepadamu. Ajari saya untuk menurut kepadamu Tuhan. Maka mata kita akan dibuka betapa pentingnya pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang menuju kebinasaan. Tahu adik-adik, kita ini seperti berlari ke jurang yang kita anggap itu surga. Jurangnya turun ke bawah, tapi kita lari kencang. Itu keadaan kita. Kalau kita mau bangun sekarang, jangan tunggu esok. Karena kalau saat kita menolak itu, lebih parah kehidupan kita. Tuhan menarik garis tegas. Kita baca sendiri. Kita mencintai dunia, kita musuh Tuhan. Tuhan tidak main 50-50 untuk kita. Anak pun dia relakan mati. Malaikat yang memberontak dia usir dari surga. Karena dosa dengan hukum Tuhan tidak bisa kompromi. Kita mengaku ikut Tuhan, sekarang kita harus sadari apa yang kita lakukan ini dosa di hadapan Tuhan atau tidak. Kita harus tanya sama Dia. Tanyanya bagaimana? Baca firman Tuhan. Jangan baca yang
Saya tidak bilang jangan, kalau jangan pasti akan kalian lakukan. Berhenti membaca hal yang tidak ada hubungannya dengan hidup kamu. Masa muda gunakan dengan baik. Kami menyesal menggunakan masa muda kami yang tidak baik. Itulah makanya kami doakan adik-adik supaya ambil sikap. Ambil sikap. Cara setan adalah, sudah mengerti, itulah hipnotis. Saat kita menonton TV, informasi yang salah, benar bercampur salah, salah bercampur benar, masuk ke otak kita karena otak kiri kita tidak aktif, masuk ke dalam otak. Akhirnya kesalahan itu menjadi keyakinan. Saat kita melihat firman Tuhan, kita anggap itu salah. Karena yang kesalahan sudah tertanam di sini. Nah, itu bagaimana caranya kita tadi kemarin kita akan nyanyikan lagu firman. Saya sadari 29 tahun saya habisi diri saya kepada pornografi. 29 tahun saya habisi kehidupan saya untuk menyakiti orang tua saya. 29 tahun saya habisi hanya untuk bagaimana menyakiti hati Tuhan saya. Tuhan, makanya saya berdoa kepada Tuhan. Saya sadar sekarang masalah dosa itu sangat serius adik-adik. Sangat serius. Itulah saya bilang, Tuhan, kalau Kau berkehendak saya masih bisa 29 tahun ke depan, saya akan bayar hanya untuk bekerja bagi Tuhan. Yesus mengatakan, Yohanes 14 ayat 12, adik-adik buka sendiri. Yesus mengatakan, jika engkau mengikut aku, pekerjaanku akan menjadi pekerjaan bahkan lebih besar. Itulah mengapa Tuhan bilang, kumpulkanlah harta di surga. Harta di surga itu bukan emas adik-adik, jiwa-jiwa kita, keluarga kita. Itulah harta di surga. Saya pernah punya satu teman, dia beli kacamata itu 7 juta. Naik mobil, ada mobil nyenggol mobil kita. Terus dia marah, dia keluar dari jendela, terus dia maki-maki. Kacamatanya jatuh, kita jalan mengejar. Akhirnya apa yang terjadi? Udah badannya gemuk, itu kaca sempit, keluar dia. Lompat, kepala mobil lagi jalan, itu di tengah jalan. Terus dia lari ke belakang, di bawah mobil dia cari kacamata. Pikiran dia melihat itulah harta dia. Saat kita menyadari bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah harta-harta di surga adalah jiwa-jiwa kita, kita akan mau rela berkorban untuk menyayangi saudara kita, menyayangi guru-guru kita yang punya kekurangan. Karena guru-guru kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin pernah selama ini kita sakiti di sekolah ini, itulah harta di surga dan Tuhan mati untuk kita semua. Tuhan akan datang dalam kehidupan kita kalau kita mengakui kesalahan kepada teman-teman kita yang kita sakiti. Kalau tidak pernah kita minta maaf, Tuhan tidak akan pernah datang untuk kita. Titik. Cara mengendalikan itu pun sudah Ellen White atau Prof. Buat sudah buatkan. Teori pengendalian pikiran yang kita tahu di hipnotis ini ya, berasal dari setan untuk memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin manusia. Itulah kenapa Yohanes 8:4 mengatakan, iblislah bapakmu karena melakukan keinginan-keinginanmu. Untuk menempatkan filsafat manusia yang seharusnya filsafat Tuhan. Dari semua kesalahan yang diterima di antara orang-orang yang mengaku Kristen, tidak ada yang lebih bahaya selain penipuan. Tujuannya untuk memisahkan manusia dari Tuhan. Setan menggunakan kekuatan hipnotisnya kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa aja udah dihipnotis. Dengan kekuatan ini ia berusaha terus untuk latihan melawan Kristus. Saat kita melakukan dosa, kita memuliakan setan. Saat kita melakukan dosa, kita tunjukkan Yesus, kamu siapa? Setanlah bapak saya. Cara setan adalah menggunakan pesan bawah sadar atau subliminal message. Nah, inilah tujuan saya untuk membawa hari ini. Inilah cara setan untuk mengotori pikiran kita tanpa kita sadari, sehingga saat itu masuk ke otak kita, dia dengan mudah mengendalikan pikiran kita. Walaupun kita mengaku kita anak Tuhan. Oke, ada yang tahu gambar ini? Ada yang bisa lihat gambar bunga ya? Kalau yang udah tahu gambarnya, masih mari bekerja sama. Oke, ini gambar Disney. Ada gambar bunga, gambar kampung. Tapi saya kasih tahu tadi, cara setan bekerja menggunakan pesan alam bawah sadar untuk mengendalikan pikiran. Nah, ini saat kita masuk, sebenarnya walaupun kita tidak perhatikan, gambar ini sudah masuk ke otak kita. Tapi ada pesan tersembunyi yang digunakan setan, cara yang sama lewat agen-agennya untuk memasukkan kata pornografi. Saya lihat ini gambar porno. Mau tahu? Karena kenapa? Ada pesan tersembunyi. Kalau sudah lihat, saya hilangkan lagi, pasti kalian sudah tahu. Itu pasti ada gambar seks. Seperti itu. Setan menggunakan semua media ini, dia membuat gambaran yang sangat pintar. Sehingga, mau tenang adik-adik, saya cuma kasih tahu ini gambaran kecil. Tapi di rumah kalian
ada banyak hal-hal yang kalian cintai, tapi tanpa kalian sadari, di dalamnya itu ada pesan-pesan setan untuk mengotori pikiran kalian sehingga kalian tidak pernah mencintai Yesus Kristus. Jadi kalau kita munculkan lagi ada gambarnya. Ada contoh yang lain. Ini di hal-hal biasa, hal kehidupan kita sehari dan kita tidak sadari. Ada yang tahu kuda Trojan? Adik-adik mohon tenang. Ini serius. Saya Tuhan berikan pengetahuan ini untuk saya bagikan ke kalian semua. Dan setelah kalian tahu, kalian ambil sikap dan kalian harus bagikan ke teman-teman kalian. Kalau kita bilang Tuhan mau segera datang, ambil sikap sekarang. Tahu adik-adik? Tahu kuda Trojan? Tahu kuda Trojan? Ada yang pernah dengar Trojan? Ada yang dengar virus Trojan? Kalau yang suka, siapa yang sini suka komputer? Ada yang suka programmer di sini? Background saya IT. Ada yang suka komputer? Ada yang senang dengan programming di sini? Kalau pernah membuat program, ada yang namanya sintaks. Sintaks itu satu kesalahan aja nggak bisa jadi itu program. Mengerti? Kehidupan kita pun seperti itu. Setan cuma butuh 1% dari kehidupan kalian. Dia nggak peduli 199%. Yang penting ada 1% saja kita milik dia. Tapi Tuhan butuh 100%. Makanya bilang kasihlah Tuhan Allah dengan segenap seluruhnya. Tapi Tuhan tidak paksa. Dia mau lihat apakah kita tulus memberikan sepenuhnya. Terutama hak memilih kita kepada Kristus. Ada gambar yang lain. Ini permen, tapi kenapa ditaruh es di situ? Kenapa saya mengubah hal-hal seksual? Ternyata kita apa? Kita lagi didoktrinasi, lagi diajari bagaimana melecehkan seks yang Tuhan ciptakan. Seks itu Tuhan yang ciptakan, tapi setan mengumbar itu seperti pasar, sehingga itu merendahkan apa? Kerjaan Tuhan. Dan setan menggunakan pesan alam bawah sadar ini, dan kita tidak sadari ternyata kita memberikan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, untuk orang tua. Itulah mengapa baal-baal ini harus kita stop sekarang. Karena inilah yang membuat kita tidak bisa dibenarkan. Karena kita masih mencintai hal-hal dunia. Adik-adik makanya tidak semangat dengan hal dunia. Ada lagi contoh yang lain. Ada contoh yang lain. Yang mungkin ini biasa. Yang pernah kena pornografi pasti tahu ya. Untuk sebuah potong roti hotdog, kenapa dibuat gambar seperti ini dan dibuat pesan it will blow? Pesan yang dibungkus dengan sesuatu yang menarik, tapi sebenarnya itu masuk ke alam bawah sadar kita dan itu tersimpan sehingga kita mengisi hal-hal yang kotor. Itulah yang disebut pesan alam bawah sadar. Dan setan tahu deh. Orang-orang psikologi tahu ini, makanya mereka bikin iklan. Kalian tahu di Disneyland 3/4 pengunjungnya masuk ke Disneyland karena anak-anak mereka merengek sama orang tua karena TV. Dan mereka menyewa orang psikologi untuk membuat iklan bagaimana bisnis mereka bisa booming. Ada contoh yang lain, ini semua Disney. Siapa yang suka Disney sini? Ada tuh adik-adiknya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong berhenti. Disney itu kalau kita pelajari sejarahnya mereka lagi nanti setan juga. Ada. Apa? Ada yang tahu gambar pesan tersembunyinya? Saya pernah nonton ini, saya pernah nonton. Gambar ini, tahu lagi gambar apa? Ini juga dari Disney. Tapi kalian ada alam bawah sadarnya di situ yang berbau porno. Ada? Ini kalau yang belajar biologi, inilah alat kelamin pria. Adik-adik, beginilah cara setan memasukkan ke dalam pikiran kita hal-hal apa? Ini serius adik-adik, ini serius. Ini serius. Ini adalah gambar alat kelamin pria, dibuat dalam bentuk. Ada banyak fakta yang kita kumpulkan di sini. Bagaimana media-media ini semuanya berasal dari setan. Setan punya agen-agennya. Sekarang kita yang mengaku agen-agen Kristus sedang diserang. Peperangan antara Tuhan dan setan bukan peperangan seperti yang kita lihat selama ini, tapi peperangan pikiran. Ada contoh yang lain bagaimana kita sudah bilang kesalahan itu sudah menjadi keyakinan. Ini ada video. Dia jelas kasih tahu ini efek buruk dari TV. Hello, Earth. So good to see you. See me? We know you find TV irresistible. And Hulu. Yeah. Now follow me.
below the curtain to the Hallubratory, where we make the irresistible blur. They killed Kitty! You are correct, sir. And our latest silver bullet, Hulu Plus. Ini adalah iklan Hulu. Tahu Hulu? Series runs of your favorite shows. Semacam TV internet. Kita bayar sekitar berapa dolar per bulan, kita bisa nonton semua film Hollywood dengan bebas. Tapi lihat cara mereka menunjukkan kesalahan, tapi kita anggap itu biasa. Karena selama ini kita mengisi otak kita dengan hal-hal yang salah. Jadi itu sudah menjadi hal yang lumrah. Lihat. Nonton Hulu otak kalian seperti ini. Nonton TV otak kalian seperti ini. Dia lagi mengolok-olok kita, tapi kita anggap itu it's a joke. Itu lucu. Sebenarnya kita lagi dibodoh-bodohi. Ambil sikap adik-adik, ambil sikap. Buat perjanjian dengan mata kita. Jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Ada pernah baca buku ini? Puji Tuhan, tidak ada yang baca. Bagus. Inilah yang mengajarin bagaimana. Makanya adik-adik, film kartun itu sebenarnya cara aman setan untuk mengajari kita kekerasan. Dia Tom and Jerry, main pukul kepalanya si Jerry, si Tomnya. Kita anggap lucu, karena kita pukul orang itu lucu. Karena kita sudah mendoktrinasi. Serius. Kalau kita melihat film kekerasan, tentu kita tidak menonton kan? Tapi dikemas dalam film kartun sehingga kita mau menonton. Oh, kekerasan itu lucu ya. Gergaji isek. Kita belajar isek dari mana sih? Sebenarnya dari film kartun adik-adik. Kita belajar untuk melawan orang itu dari film kartun. Untuk adik-adik perempuan, mohon maaf mungkin kalian marah sama saya, tapi tidak apa-apa karena saya sudah pelajari. Kalian mempelajari keseksian karena dari film kartun. Ada contoh banyak bagaimana mereka menggunakan rok mini. Karena dari kecil kalian menonton itu, kalian menjadikan standar bahwa pakaian saya wanita seperti itu. Feminin adalah seperti itu. Kalau kita melihat dari Alkitab, feminin itu tidak seperti itu, adik-adik. Feminin itu tidak seperti itu. Waktu kita tidak banyak, tapi saya akan kasih tahu nanti. Kalau kita mau belajar lebih lanjut, kita punya waktu. Kita Departemen Komunikasi menyediakan untuk adik-adik mempelajari firman Tuhan. Ada contoh bukti bahwa tindakan kita, kalau kita melihat sesuatu, kita sama saja melakukannya. Ini ada penelitian di Itali, bisa kita lihat sendiri. Well, as it happens, scientists have an explanation for this strange ability to connect. It's new. And it began entirely by accident at a laboratory in the lovely old city of Parma, Italy, where a group of brain researchers was working with monkeys. And they were testing a neuron, it's a brain cell, that always made this sound Ngerti ya? whenever the monkey would grab peanuts. So the peanuts around, and whenever the monkey made its move, the neuron would fire. Scientists thought, now here's a neuron that is essential to motion. It's a motor neuron. Then one day the monkey was just sitting around, not moving at all, just sitting. When a human scientist came into the lab, and when that scientist grabbed the monkey's otak monyet dianalisa, ada gelombang otak yang aktif kalau dia mengambil kacang. Hari berikutnya, monyet itu tidak mengambil kacang, tapi melihat orang mengambil kacang, gelombang otaknya pun sama aktif. Mengerti? Sekarang dicoba untuk manusia, dia menjadi red lab-nya. It's just like doing it yourself. To demonstrate, he put me into this very powerful fMRI brain scanner that can peer into the brain while it's working. And he gave me some goggles so he could show me pictures when I was in there. So you can see the eyeball, the brother. And once he had a good view into my brain, nice looking brain. Thank you. Robert, you're not supposed to go on the scanner, right? Sorry. Then he said, okay, I'm going to show you a bunch of faces. And for each face, I want you to imitate. Untuk meniru wajah yang dia lihat. So I did. Untuk menilai gelombang otaknya, apakah sama dengan yang terjadi di monyet tadi? Well, they moved my facial muscles. We're going to do it right away, another one. Okay. Then he said, okay, same faces, but this time, don't move a muscle. Just look. So I looked. When we checked the results, okay, my brain. I've never seen my brain before. Jacoboni said that the part of my brain that's working when I make a face, the same part gets busy when I see the face. So if you're watching a cartoon with an angry or violent scene, your mirror neurons are firing as if you were doing the very same angry or violent act.
Ngerti? Itulah mengapa Yesus mengatakan tidak main-main. Kalau engkau melihat wanita menginginkannya, engkau sudah sama berzinah dengan orang melakukan berzina. Untuk bukan hanya melihat wanita saja adik-adik. Apapun yang kita isi, kita pikirkan, sama saja kita sudah berdosa. Kalau dilihat kita tidak perlu melakukan dosa, betul dari tindakan, tapi otak kita sebenarnya dosanya sudah sampai ke surga. Ini yang harus kita sadari. Sudah mengerti adik-adik bagaimana cara setan bekerja? Kalau kita terus menonton TV yang hal-halnya tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita melihat pembunuhan di film itu, di hadapan Tuhan kita sama saja membunuh. Karena Tuhan menilai di otak kita, neuron ini tidak bisa membedakan melihat dan melakukan dibuat sama. Kalau kita melihat hal-hal pornografi adik-adik, kita sama saja berzina di hadapan Tuhan, tidak perlu melakukan. Sama kayak kita main video game, kita membunuh dari Counter Strike atau film apa game Battlefield apapun yang pernah saya suka dulu video game, sama saja kita di hadapan Tuhan kita membunuh tanpa melakukan. Jika Anda menikmati imajinasi sia-sia, memungkinkan pikiran Anda berputar pada subjek kotor, kita sederajat dengan yang bersama di hadapan Tuhan seolah-olah pikiran kita dibawa ke dalam tindakan. Semua mencegah tindakan adalah kurangnya kesempatan. Sebagai penutup ada satu lagi video untuk menunjukkan bagaimana inilah gambaran yang setan lakukan untuk mengendalikan pikiran kita. I invited two members of MBA, an advertising agency, to a secret location to propose an unusual task. Those who work in advertising are masters of persuasion. They subtly weave their images and slogans into our daily lives, knowing that we will register so much unconsciously. And then we walk into a supermarket and feel a sense of familiarity with the product we think we've never heard of. Millions of pounds a year are spent on it. It's brilliantly calculated, and we all fall for it. So I thought I'd turn the tables on the advertising experts. Thank you for joining us, gentlemen. Tony, yes? Yes, that's right. And Martin? Yeah. Oh, I'm Darren. Let me get down to explaining exactly what I want you to do. Imagine that I'm opening a chain of stores selling a product, something I have a particular interest in. Your task is to come up with a poster advertising that store. And that poster must include the company name, whatever you decide that may be. It must include a strapline, some sort of slogan, and some kind of logo as well, some kind of visual image. Now the idea is you've only got half an hour to do this, so you've got to really work with your first instinct. So at the moment, you've got no idea what you're going to do, correct? Excellent. I'm also going to give you this. I've had a few design ideas of my own. We'll leave this untouched. We'll come back to that later. Alright? Are there any questions? What's the product? What's the product? Very good question. Passion of mine since I was a toddler. It's a chain of taxidermy stores. Let me pop this account on the envelope so it remains untouched. We have half an hour. Good luck. Thanks. Let's go for it. Get stuffed into yeah. Animal heaven. Where animals go. Animal heaven, that's graveyard. Animal heaven's where the best animals go to. Loads of clouds with animals on them. Gates, pearly gates, bear playing the harp. Yeah, only the best get in. Only the best get into where. Yeah, where dead animals go to live. Where the best. The best place for dead animals. Simple. Time up, gentlemen. I can't wait to see what you've done. Come and show me. Okay. And Tony, before we do this, can you take the envelope I gave you earlier? Okay. And can you please vouch for us here that no one's been anywhere near it, it's been under a dead cat, no one's touched it? That's right. That's the truth. That's the truth. Keep on, come around here. Now, before we have a look at it, just tell me, what was it like? We started off thinking about the name. I thought that was the best thing we've done. Sure. And then take it from there, really. We banged out a load of ones that were completely stupid. And then got down to ones that were slightly stupid. And then we kind of went back and forth for a bit, and then kind of got something we liked and Can I have a look? Sure. Tanpa kita sadari bahwa itu sebenarnya berasal dari setan. Dua orang ini anggaplah itu kita. Pembawa acara itu setan. So it's animal heaven, the best place for dead animals. Bagaimana setan bisa tahu pikiran? And it's obviously, you'd see that it was stuffed. How did you come up with the name Animal Heaven? We had the idea of the pearly gates of heaven being zoo gates. Zoo gates as the gates of heaven, that's interesting. I.e. sort of all the animals that are dead are in a dead zoo. And then we just kind of thought, well, it's kind of nice, but it's a bit twee. We wanted to make it a bit funkier. And then we thought harp playing bear just
answered the brief. It's fantastic. I do want to show you my own ideas from beforehand. Okay. I don't want to touch. Would you open the file? Sure. I think you'll find this interesting. Oke, sekarang oke sudah selesai. Sekarang ide saya. Mari kita bandingkan. Dan lihat apa bagaimana muka mereka. All right, not a million miles away. Let me put this up there. Hang on to that. It's a heart playing bear. Yeah. God. You've gone for these angel wings here. Were you thinking of angel wings or bird wings? Yeah, well, they were kind of a combination. You do them a lot better than me. This was the same thing. I was thinking angel wings there. You've got I had to leave out, but which was just a bit too much. Can I see your other the other one? Yeah, yeah, it's just before there. Is it very different? Well, it's just the gates. Oh, gentlemen, please. Bagaimana caranya dia bisa membaca pikiran mereka? This was the image I was thinking. I've done it there in the background because this to me was the more striking image. And interestingly, you abandoned this for this one. This was The first bear I drew looks exactly like that one. Actually. It did, yeah. The first bear you drew. Yeah, shall I show you on it? Show me. Show me. What have we got? Well, this is scary, really. Oh, look at that. Setelah dijelaskan ada gambar-gambar sekilas. Cloud, you got the blue. Itu sesi saya terakhir. If you knew the amount of effort you've gone into making this work, you'd be absolutely flabbergasted. Beginilah cara saya But for now, mengendalikan pikiran this kita. company to know that you're just as susceptible to subliminal persuasion as the rest of us. Thank you very much for helping us out, Tony, Martin. Pleasure. Take care. Thank you very much indeed. Bahkan That gambar was yang quite mereka cynical. tidak When I saw the bear and I saw a cloud, first of all, sempat gagal. behind the paper, I thought, hang on, he's close here. And then when we saw the rest of it, Dia kan bukan Tuhan. I immediately thought, oh, I'm gutted. I can see that it was folded, and I just saw the bear's foot hanging over the cloud with a harp. I just thought, I can't believe it. and how embarrassing. But now I think, oh, fantastic, you know, I'm over the moon. I mean, yeah. Well, obviously we're pleased for him, you know. So, Yeah, it's yeah, as long as, if he comes out of this looking good, then that's always the main thing. To see how we did it, watch their taxi journey again. Put a spell on you. Cause you're mine. Sudah mengerti ya sekarang belum ya? Bagaimana stop the things you do. Gambar ditaruh di sepanjang jalan saat mereka diundang, saat mereka taksi, mereka melihat gambar. Tim-tim mereka sudah membuat itu di kaos, di iklan, di billboard, semua ide-ide yang sengaja dibuat nanti untuk mereka lakukan semua ditaruh di sini. Adik-adikku, apa yang kita lihat selama ini? Apa yang kita lihat selama ini? Apa yang kita isi di otak kita selama ini? Saat kita keluar dari sekolah ini, saat kita sampai ke rumah, saat kita menonton semua, sebenarnya kita lagi masukkan hal-hal dunia. Makanya buatlah perjanjian dengan mata kita. Bang Charlie, ada ke depan. Siapa yang setelah melihat itu merasa, itu nggak mungkin terjadi dalam hidup saya. Nggak mungkin, kayaknya nggak segampang itulah setan bisa baca pikiran saya. Orang berpikir kalau itu nggak pengaruh tuh dalam pikiran saya, itu nggak bisa merusak pikiran saya lah. Tapi banyak seperti yang tadi diceritain tentang film kartun. Hampir semua film kartun mengajarkan perempuan untuk ciuman dengan pangeran sebelum mereka menikah. Ini nggak biblical nih. Lihat Ariel pakai baju bra doang, terus kita ngelihatnya dan adik-adik kita lihat ini biasa aja. Film-film ini mengajarkan untuk kita ikuti kata hati kita. Apa yang Tuhan katakan itu nggak penting. Yang penting apa yang menurut saya benar. Dan banyak lagi yang ngajarin yang lain. Dulu film-film percintaan tuh munculnya buat anak-anak kuliahan, anak-anak kerja. Sekarang film-film cinta munculnya buat anak-anak SD nih, anak-anak SMP. Akibatnya apa? Ini akibatnya. Cinta ditolak murid SD sendiri ini beberapa bulan yang lalu nih. Mungkin teman-teman sekarang bisa ketawa nih, tapi saat kalian ngalamin hal ini, lihat betapa mudahnya setan mengontrol pikiran kita.
melalui film, melalui apa yang kita makan, melalui apa yang kita lihat. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu nih, mereka membunuh diri. Apa yang Alkitab katakan tentang cinta? Kalau ada yang punya Alkitab bisa buka dalam 1 Yohanes 2:15, dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka apa? Kasih akan Bapa, bukan kasih akan Bapa sebenarnya. Kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Siapa yang di sini punya pacar? 1, 2, wow, sedikit. Siapa yang sayang sama pacarnya? Siapa yang sayang sama orang tuanya? Siapa yang sayang sama gurunya? Coba lihat ayat ini ya. Ayat ini bilang, kalau saya mengasihi dunia, kasih, apa dia bilang? Tidak ada. Jadi kalau saya sayang sama pacar saya lebih daripada, artinya tidak ada kasih Allah di dalam saya. Kalau saya mencintai sesuatu yang ada di dunia, kesenangan dunia, televisi, sports, olahraga, lebih kasih itu tidak ada. Jadi bagaimana saya tahu kalau pacar saya, orang tua saya betul-betul mencintai saya? Kalau mereka tidak mengasihi dunia. Orang yang mengasihi dunia tidak akan bisa mencintai pasangannya dengan sepenuh hati. Wow. Ini iklan nih. Coba lihat tagline-nya. Kalimatnya dia bilang singkirkan sisi hitammu. Ini adalah salah satu hal yang menekankan kepada kita. Apa yang mau diajarin sama iklan ini sama kita? Dia mau bilang kalau hitam itu tidak kelihatan bagus. Itu yang hampir semua perempuan ada dalam pikirannya kan? Wah, menurut mereka kalau tidak begini tidak cantik. Kapan kawin? Zaman sekarang ini kebanyakan orang tua mikirnya seperti itu. Kapan kamu punya hubungan? Anak-anak muda juga gitu kan? Kapan ya saya punya pendamping? Apa yang diajarkan sama iklan? Lihat gimana iklan itu menentukan standar di dalam kehidupan kita. Iklan yang bilang kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus pakai produk ini. Ada ini anak kecil, dia pegang poster. Dia bilang touching a girl without her consent. Menyentuh seorang wanita tanpa persetujuannya atau persetujuan orang tuanya tidak membuatmu menjadi seorang laki-laki, tapi membuatmu menjadi seorang pengecut. Wow. Zaman sekarang ini siapa yang berpikiran kalau pacaran biasa kan pegangan tangan dulu ya. Pegang rambutnya, pegang pundaknya. Yang Alkitab bilang apa? Matius 5:28, jika kita memandang seorang wanita lalu menginginkannya, kita sudah berzina. Apalagi kalau saya pegang tangannya, saya pegang pinggangnya. Kita percaya kalau tubuh kita ini adalah Ka'bah Allah ya. Benar gak? Kita percaya gak kalau tubuh kita ini Ka'bah Allah? Teman-temanku perempuan, kalau tubuh saya adalah Ka'bah Allah, yang boleh masuk ke Ka'bah itu, yang boleh melihat bilik suci itu siapa? Imam. Jadi seharusnya yang bisa melihat bagian tubuh saya adalah imam saya. Siapa imam saya? Suami. Apa yang dijual sama TV dan iklan sekarang? Gak apa-apa. Pegang dulu tangannya. Zaman sekarang ini hampir semua anak-anak Kristen apalagi udah gak lagi menahankan mereka punya kesucian. Di dalam buku pikiran karakter dikatakan setan tuh gak perlu untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa langsung. Saat kita berdosa di dalam pemikiran kita baru mikir aja kita sudah berdosa. Seperti tadi yang dikatakan. Kita lihat seberapa dekatnya kita dengan pornografi zaman sekarang ini. Dulu zaman saya untuk bisa menikmati hal-hal yang jahat ini kita harus sembunyi-sembunyi, diam-diam ya kan. Sekarang Senin film, bahkan di belakang truk, bahkan di iklan. Ini iklan laki-laki telanjang ini nih, dipasang di billboard. Gak ada satupun dari kita yang bilang wah pornografi.
iklan, poster. Bahkan pornografi ada sedekat kita di genggaman tangan kita. Kita tahu itu dosa? Ya, kita tahu itu dosa. Bahkan iklan saat kita buka internet ada iklannya di samping kita. Pornografi sangat dekat. Betapa mudahnya kita untuk menikmati kenikmatan saat seperti ini. Setan zaman sekarang ini dia betul-betul seperti singa yang mengaum-ngaum, tujuannya hanya satu. Di saat dia bisa mendapatkan diri kita, itu aja cukup. Kebejatan moral sekarang, orang yang mengaku Kristen bahkan semuanya terbuka. Setan sangat bahagia ya, banyak yang akan ikut dia ke neraka. Apa yang akan terjadi dengan generasi di bawah kita? Zaman sekarang ini korban perdagangan manusia ini statistiknya, wah udah 78%. Kira-kira anak-anak di bawah kita apa yang terjadi? Zaman kita aja sekarang anak SD tadi udah membunuh diri karena ditolak cintanya. Kira-kira generasi 5 tahun di bawah kita gimana kan nasibnya? Kita lihat tentang pornografi. Pornografi ada dua jenis. Yang pertama hardcore, saya nggak perlu jelasin. Yang kedua adalah softcore. Ini softcore pornografi. Softcore pornografi itu adalah pornografi yang semi telanjang. Dia tidak menampilkan ketelanjangan secara seluruhnya. Ini rating film. Pornografi itu ada di rating yang NC-17. Kita lihat apa arti pornografi menurut Wikipedia. Dibilang kata porn itu berarti gambar yang tidak sopan atau gambaran dari seorang pelacur. Jadi awalnya dari orang Yunani, mereka ingin mengiklankan diri mereka, jadi mereka taruh itu di rumahnya. Kita lihat film ini nih, ini ratingnya G, general. Lihat dari posternya aja kita tahu nih, ini lagi mau mengarah kemana. Ini softcore pornografi. Ini dosa. Dan kita biarkan diri kita mungkin menikmati itu atau anak-anak kita nikmatin itu tanpa kita sadari. Apa yang Alkitab katakan mengenai gambaran dari seorang pelacur? Lihat di dalam Amsal 7 ayat 10 dikatakan, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Bagaimana saya tahu itu pornografi, itu pelacur dari mana? Cara pakaiannya. Tadi definisi pornografi apa? Gambaran dari sesuatu yang tidak sopan. Alkitab juga bilang hal yang sama. Jadi saya bisa tahu ini orang ini umat Tuhan yang setia atau bukan. Kita bisa tahu dari mana? Dari luarnya, dari pakaiannya dulu, baru dari karakternya, dari sifatnya dan lain-lain. Yuk kita lihat definisi telanjang menurut Alkitab. Ini definisi ini bukan menurut saya, menurut Alkitab kita baca ya. Ambillah batu kilangan dan gilingan tepung, bukalah kerudungmu, kerudung zaman dulu untuk menutupi bagian dada. Angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai, biarlah auratmu tersingkap. Jadi definisi Alkitab, aurat yang tersingkap itu apa? Kalau kerudung terbuka yang menutupi dada dan paha terlihat. Ini menurut Alkitab nih, telanjang. Jadi kalau teman-teman ke gereja terus lihat pakaian yang seperti ini, apa yang harus kita bilang? Mereka pornografi itu tuh. Mereka sedang telanjang. Saya nggak kasih lihat teman-teman. Ini sudah masuk ke dalam gereja kita, kehidupan kita, dan kita anggap biasa. Yang Alkitab bilang itu telanjang, jangan dipakai. Buat kita biasa. Ini sejauh ini media dan setan telah membawa kita. Kita lihat efek dari ilmiahnya. Di dalam pikiran manusia ada frontal lobe dan ada limbic system. Ini sama di binatang juga punya. Ini efeknya setelah melakukan masturbasi. Jadi masturbation itu terjadi bukan hanya di saat kita terangsang oleh sesuatu yang pornografik, tapi di saat kita melihat gambar yang tidak sopan, seperti definisi tadi, gambaran yang tidak sopan, hormon di dalam tubuh kita keluar. Asetilklorin, epinefrin, neurotransmitter itu semuanya terproduksi. Dan kita nggak pakai itu dan dia akan terus-menerus, efeknya permanen. Masa sih efeknya permanen, kerusakannya permanen? Coba kita lihat ya.
Zaman dulu umur berapa masih bisa produksi, masih bisa punya anak? Ada yang umur 40, 50-an, 60-an, 70-an masih punya anak. Ishak menikah umur berapa? 40. Ishak menikah umur 40 dan dia masih segar, bugar, sehat. Zaman sekarang umur 30, 40 udah lemes. Gimana dengan generasi di bawah kita? Lebih parah lagi. Kenapa alasannya? Karena kita sudah terlalu banyak terangsang sama hal seperti ini. Dan kita nggak sadar. Oke. Ini kisah nih, ini kisah nyata. Ada orang namanya David M. Dia punya masalah di dalam kehidupannya. Dia cerita problem saya ini sakit kepala, pusing dan lain-lain. Terus dia bilang gini. Ada orang jawaban terbaik dari Google, dia bilang, "Wah, masalah itu terlalu sulit. Coba kamu datang ke dokter ahli." Terus dia bilang, "Saya sudah datang ke dokter ahli. Saya nggak ketemu jawabannya. Saya udah datang coba pengobatan tradisional dan lain-lain nggak ketemu." Efek dari pornografi, baik hardcore pornografi ataupun soft pornografi dengan melihat sesuatu yang telanjang itu, efeknya permanen. Lupa ingatan, Alzheimer, sakit-sakit, daya tahan tubuh kurang, karena hormon dia akan memberikan, sama seperti sel darah putih, dia memberikan daya tahan tubuh. Tapi kalau itu keluar terus permanen, itu nggak bisa ditumpuk, nggak kayak bensin di mobil habis isi penuh lagi gitu. Hasilnya apa? Efeknya permanen, kasihan. Dan banyak lagi hal yang lain. Dan Ellen White melalui tulisan Roh Nubuat udah ceritakan ini ratusan tahun yang lalu sebelum mereka bikin penelitian. Apa dibilang? Merusak tenaga hidup, membebani otak, timbulnya banyak penyakit, dan berkurang daya ingat serta kematian. Efeknya bisa sampai ke kematian. Saya 5 hari setelah Jakarta banjir, saya masih ada di Jakarta dan saya lihat yang seperti ini, banjir seperti ini. 5 hari setelah banjir semuanya balik lagi normal. Hampir setiap kali ada kebangunan rohani KKR, beberapa hari sesudahnya orang udah lupa. Orang udah nggak mikir, apa ya tadi ya? Nggak tahu tuh KKR tentang apa. Yang seperti ini nih terjadi di Jakarta nih, wah setelah itu macet lagi. Sakit jiwa. Kita tahu di Jakarta peluangnya banjir, macet dan lain-lain. Terinfeksi sama billboard yang pornografik begitu. Kita tahu, tapi tetap aja kita tinggal di sana. Apa kira-kira yang akan terjadi di saat Roh Kudus diangkat? Ingat waktu zaman bangsa Israel, saat mereka masih tinggal di sana, pengepungan Israel, di dalam buku Kemenangan Akhir bab 1 diceritakan bagaimana Yesus menangis saat dia melihat Yerusalem. Karena dia tahu apa jadinya itu Yerusalem. Yesus menangisi kota Yerusalem, tapi mereka berpikir, tetap aja tinggal di sana. Mereka tetap tinggal di dalam dosa kesayangan mereka, sedangkan mereka tahu itu harusnya mereka lepaskan. Kira-kira di saat Roh Kudus diangkat, apa yang akan terjadi? Tahun 93, tahun 97 waktu ada kerusuhan besar-besaran, apa yang terjadi? Orang bisa bunuh-bunuhan di jalan, ada perempuan langsung diperkosa di tengah jalan. Itu yang kira-kira bisa terjadi di saat Roh Kudus diangkat. Jadi kalau kita sudah melihat hal seperti ini, kita anggapnya biasa. Kira-kira di saat Roh Kudus diangkat, apa yang terjadi? Apakah kita tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang orang-orang di dunia lakukan? Pilihannya ada di tangan kita. Kepada siapa kita akan berikan hak memilih kita? Jika Kristus tinggal di dalam hati kita, bukan lagi kita yang memilih pilihan kita sendiri. Kita nggak lagi mikir, setelah saya lulus ujian, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Tapi kita akan tanyakan sama Tuhan, apa rencanamu di dalam kehidupan saya? Siapa yang tahu kenapa Yesus belum datang-datang sampai sekarang? Di mana Yesus sekarang? Iya, di surga. Di mananya di surga? Di bilik yang Maha Suci. Apa yang lagi Yesus bikin di bilik yang Maha Suci? Sebagai imam besar, betul. Dia sedang mengantarai kita. Dia sedang menunggu
sebuah umat yang akan memberikan hidupnya 100% Tuhan ini, yang tidak akan lagi melakukan dosa dan kesalahan seperti yang pernah dilakukannya. Pilihannya ada pada kita. Sudah lama Yesus ingin keluar dari bilik Maha Suci untuk menjemput kita sebagai pengantinnya. Tapi Yesus tunggu satu hal, kesiapan kita. Kalau Dia keluar sekarang, apa yang kira-kira terjadi sama kita? Saat ini, buat komitmen di dalam hati pikiran teman-teman semua. Tanyakan sama Tuhan, Tuhan, apa tujuanmu di dalam kehidupan saya? Saya nggak mau 5 tahun, 10 tahun tetap melakukan hal-hal dan kegiatan yang sama. Untuk panggilan, apa itu? Allah begitu baik kepada kita. Dia berikan kepada kita semuanya, dan Dia berikan kepada kita hak kebebasan memilih. Tetapi hari ini Allah sampaikan kepada kita, setan yang tidak mampu mengetahui isi pikiran kita, tapi dia mampu mengkondisikan kita sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini sesuatu yang harus kita sadari. Mari kita berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya bertobat. Saya benar-benar menyadari betapa bahayanya kehidupan yang sedang kami hadapi. Segala sesuatu bisa dikondisikan setan, sehingga kita salah memilih. Untuk ini, saya mengundang semua kita, kalau benar-benar kita sudah merasa betapa bahayanya pikiran kita dituntun oleh Tuhan, kita bertobat. Kita berturut adakan doa pribadi 2-3 menit, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang baik, Kau telah mendengar pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan, dan hanya di hadapan Tuhan masing-masing kami telah mengakui dosa kesalahan kami. Kami bersyukur melalui adik kami yang telah menyampaikan bagaimana liciknya setan yang mengkondisikan pikiran kami untuk tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana kehendak Tuhan. Bapa, pada saat ini hamba-Mu kiranya Engkau memberkati kami semua, agar mulai hari ini nasihat-nasihat yang telah kami dengar Kau menteraikan di hati kami, sehingga kami benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, hanya membentengi pikiran kami, diskusi kami, pandangan kami, telinga kami dengan firman Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh siswa-siswi, bantu mereka Tuhan, tolong mereka, dan dengar penyerahan hidup mereka. Dan juga kami semua, orang tua, guru-guru, tolong kami Tuhan. Jangan kami sampai salah memilih hak pilih yang sudah Engkau berikan, oleh karena jerat-jerat setan yang mengkondisikan pikiran kami yang tidak sensitif lagi terhadap hal-hal yang salah. Diberkatilah firman Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran-Mu pada pagi ini, dan diberkatilah kami semua dalam nama Yesus.